Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Quenisha Pavita Azza dengan NIM 187231015, kelas Matematika Diskrit I1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penerapan teori graf dalam pengembangan rute MRT Jakarta yang bersumber dari makalah IF 2120 Matematika Diskrit semester 1 tahun 2017-2018. Oke, langsung saja. Pertama, kita akan membahas pendahuluan yang akan menjelaskan terkait sejarah dari MRT. Jadi, MRT atau Mass Rapid Transportation itu merupakan transportasi berbasis rel yang pertama kali dibuat di London tahun 1863 bernama Metropolitan Railway yang saat ini menjadi London Underground. Nah, di wilayah Asia Tenggara, pertama kali itu MRT dioperasikan di Singapura pada tahun 1987 dan di Indonesia, khususnya di Jakarta, MRT mulai direncanakan pembangunannya pada tahun 2008 dan beroperasi pertama kali pada tahun 2019. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui terkait keunggulan MRT sebagai moda transportasi massal. Dan dia tuh memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu tidak menimbulkan kemacetan karena tidak memiliki perlintasan sebidang. Lalu, kapasitas angkut MRT ini cukup besar dengan sekitar 200.000 penumpang setiap harinya. Selanjutnya, MRT dilengkapi oleh sistem sinyal berupa Communication Based Control untuk mengurangi keterlambatan. MRT dapat menjangkau lebih banyak daerah dibandingkan KRL, serta MRT itu memiliki resiko kecelakaan yang minimum dibandingkan dengan moda transportasi darat lainnya. Oke, setelah mengetahui pendahuluan terkait MRT itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas landasan teori. Yang pertama, membahas tentang graf. Jadi, graf itu pertama kali diperkenalkan oleh L. Euler pada tahun 1736 melalui tulisan tentang pemecahan masalah jembatan Königsberg. Dalam pemecahan masalah ini, L. Euler itu memisahkan daratan dan juga jembatan yang direpresentasikan daratan itu dihubungkan dengan titik atau vertex dan jembatan itu dinyatakan dalam sisi atau edge. Nah, untuk membahas lebih dalam, kita akan mengetahui terminologi dari teori graf itu. Nah, di sini dilengkapi oleh gambar 2.3 untuk meningkatkan kepemahaman. Nah, yang pertama di sini ada adjacent atau ketetanggaan. Jadi, ini tuh adalah dua buah simpul dikatakan bertetangga apabila keduanya ini terhubung langsung oleh sebuah sisi. Nah, contohnya kita langsung lihat pada simpul 1 dan juga simpul 2 di sini dia adjacent karena terhubung oleh S1. Yang kedua ada insidensi atau bersisian, yaitu sebuah simpul dinyatakan bersisian dengan sebuah sisi jika simpul tersebut dihubungkan oleh sisi yang dimaksud dengan simpul lainnya. Contohnya di sini ada pada simpul 4 yang insidensi dengan sisi E4 karena sisi E4 ini menghubungkan simpul 3 dengan simpul 4. Yang ketiga ada pet atau lintasan. Jadi ini merupakan gabungan sisi yang menghubungkan simpul-simpul. Nah, coba kita lihat di sini ada lintasan 2, 1, 3, 4 yang berisi barisan sisi E1, E2, dan juga E4. Yang keempat, ada sirkuit. Jadi, sirkuit ini adalah lintasan dalam graf yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, jadi di sini tuh contohnya ada pada 1, 3, 4, 1 yang berawal di simpul 1 dan juga berakhir di simpul 1 dan memiliki panjang 3 sisi yaitu E2, E4, dan juga E3. Selanjutnya ada derajat atau degree. Jadi, derajat ini adalah banyaknya sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Kita ambil contoh di simpul 1, di sini dia itu memiliki derajat 3 karena dia itu bersisian dengan E1, E2, dan juga E3. Selanjutnya ada connected atau terhubung, yang mana itu dua buah simpul dikatakan terhubung kalau misalnya ada sebuah sisi yang menghubungkan keduanya. Nah, kita ambil contoh di simpul 1 dan juga simpul 3 yang terhubung oleh sisi E2. Ada simpul 1 dan juga simpul 4 yang terhubung oleh sisi E3, dan ada simpul 1 dan simpul 2 yang terhubung oleh sisi E1. Yang terakhir ada subgraf atau upagraf, yaitu merupakan sebuah graf yang menjadi bagian dari graf lainnya. Nah, contohnya kita lihat di gambar sini ya, misalnya G4 itu V4 dan juga E4, maka G4 ini bagian dari graf G.
Nah, berikut adalah penjelasan lanjutan terkait landasan teori, yaitu jenis-jenis graf. Nah, di sini kita akan mengetahui jenis-jenis graf. Yang pertama adalah graf planar. Graf planar itu adalah graf yang sisinya tidak saling berpotongan. Kita lihat pada gambar 2.4 di sini, gambar A itu merupakan graf planar karena tidak ada sisi yang saling berpotongan. Sedangkan di gambar B itu adalah graf non-planar karena dia memiliki sisi yang berpotongan. Selanjutnya, yang kedua ada jenis graf sederhana. Jadi, graf sederhana itu adalah graf yang tidak mengandung gelang atau tidak memiliki sisi ganda pada simpulnya. Nah, kita lihat lagi ke gambar 2.4. Di sini gambar A dan juga gambar B itu termasuk graf sederhana karena baik gambar A maupun gambar B itu tidak ada simpul yang memiliki sisi gelang atau memiliki sisi ganda. Yang terakhir ada graf berarah. Di sini merupakan graf yang tiap sisinya itu diberikan orientasi arah. Itu dia penjelasan terkait graf. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan algoritma Dijkstra. Jadi, algoritma Dijkstra ini ditemukan oleh Edsger W. Dijkstra dan dipublikasikan pada jurnal Numerische Matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph pada tahun 1959. Algoritma ini biasa digunakan untuk pemecahan persoalan terkait masalah optimasi pencarian lintasan terpendek sebuah lintasan yang mempunyai panjang minimum dari vertex A ke vertex Z dalam graf berbobot. Nah, kita lihat di algoritma di samping ini, yang pertama itu ada menginisialisasi titik awal dan jarak tiap titik. Ini selanjutnya akan memberi label sementara untuk jarak antar titik. Kemudian kita perlu menentukan jarak minimum dari label sementara. Nah, dilanjutkan dengan memberikan label permanen untuk titik tersebut, lalu menghapus dari daftar tabel sementara. Kemudian kita perlu mencari titik terpendek berikutnya dengan membandingkan jarak menuju node tersebut atau melalui titik yang telah memiliki label permanen. Apakah ada? Kalau misalnya ada, maka kita perlu memberi label permanen untuk titik tersebut dan menghapusnya dari daftar tabel sementara. Tapi kalau tidak ada, maka sudah selesai. Nah, kita lanjutkan pembahasan ke implementasi dari algoritma Dijkstra itu. Jadi, algoritma ini kan bertujuan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari suatu titik ke titik lainnya. Nah, untuk rute MRT, bobot ini direpresentasikan oleh jarak dari suatu stasiun ke stasiun lainnya. Nah, titik menggambarkan stasiun dan titik itu akan menggambarkan stasiun. Nah, sedangkan sisi akan menggambarkan jalur rel kereta. Ini dia tahapan-tahapan implementasi dari Dijkstra itu. Yang pertama memberikan besaran bobotnya, atau ini dalam konteks MRT itu berarti jarak antar stasiun. Kemudian kita menetapkan not keberangkatan. Lalu kita mempertimbangkan not yang belum ditetapkan. Selanjutnya kita menandai not yang sudah pernah dikunjungi. Dan terakhir adalah menetapkan not yang belum pernah dikunjungi. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke algoritma pewarnaan graf. Yang pertama ada algoritma pewarnaan simpul. Jadi, ini tuh mencari banyaknya warna yang digunakan untuk mewarnai setiap simpul yang ada pada sebuah graf, sehingga tidak ada simpul yang bertetangga yang mempunyai warna yang sama. Nah, contohnya dapat kita lihat di gambar 4.1 adalah contoh pewarnaan simpul. Dia itu tidak memiliki tidak ada simpul bertetangga yang tidak bertetangga dan warnanya itu sama. Ada pada gambar 4.1. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada algoritma Welch-Powell. Jadi, algoritma ini tuh dapat digunakan untuk melakukan pewarnaan graf. Algoritma Welch-Powell ini melakukan pewarnaan titik atau vertex coloring dengan warna minimal dan berpedoman pada simpul dengan derajat yang tinggi. Ada beberapa tahapan, di antaranya itu ada tahap pertama. Jadi, di tahap pertama ini kita tuh perlu mengurutkan derajat simpul mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita lihat pada gambar 4.2, di sini urutannya itu ada C, A, B, D, E, karena diurutkan derajat simpul mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Selanjutnya di tahap kedua ini adalah pewarnaan yang dilakukan pada simpul C dengan warna hijau, karena simpul C tadi itu memiliki derajat yang paling besar. Nah, selanjutnya kita lihat di tahap 3 pada gambar 4.4. Di sini kita lihat bahwa simpul lain yang belum diberi warna, tapi dia bertetangga dengan simpul C, itu diberikan warna yang berbeda dari simpul C.
Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke tahap keempat. Nah, di sini yang terakhir itu setelah kita memberikan warna pada C, A, D, dan juga E, di sini kita juga akan memberikan warna pada simpul yang dia itu terhubung dengan simpul A dan juga simpul C, yaitu simpul B. Tentunya dengan warna yang berbeda. Oke, berikut adalah keempat tahapan dari algoritma Welch-Powell ini. Nah, kita sudah membahas terkait pendahuluan dan juga landasan teorinya. Sekarang kita akan langsung membahas penerapan pada pengembangan rute MRT Jakarta. Jadi, sebagian besar konstruksi jalur MRT itu merupakan struktur layang dan terbentuk sepanjang kurang lebih 10 kilometer. Sedangkan untuk konstruksi bawah tanah pada MRT Jakarta itu membentang sepanjang kurang lebih 6 kilometer. Nah, pada rute tersebut terdapat 7 stasiun layang yang menghubungkan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Hingga tahap akhir diproyeksikan akan dibuat dua koridor besar, yaitu Utara Selatan dan Barat Timur, dengan 9 koridor di mana setiap koridor itu memiliki warna yang berbeda-beda. Kita lihat peta rute MRT Jakarta pada gambar 5.1. Oke, selanjutnya kita masih membahas terkait penerapannya pada pengembangan rute MRT Jakarta. Di sini stasiun itu digambarkan sebagai simpul atau vertex dan lintasan itu setiap koridor dalam digambarkan sebagai sisi atau edge. Nah, ini masih membahas terkait gambar 5.1. Penempatan stasiun pada rute MRT Jakarta ini dapat ditentukan berdasarkan jarak terpendek yang mencakup wilayah-wilayah dengan kepadatan tinggi atau pusat keramaian. Jadi, stasiun yang berdekatan itu tidak harus berada pada koridor yang sama, tapi penentuan suatu stasiun pada sebuah koridor juga ditentukan oleh lintasan dan jalur yang akan dilalui. Nah, simpul-simpul dengan derajat yang tinggi ditempatkan pada bagian tengah. Contohnya di sini di Jakarta Pusat menjadi simpul berderajat tinggi. Stasiun pada rute MRT Jakarta Pusat bisa menjadi penghubung satu stasiun dengan stasiun lainnya, karena di Jakarta Pusat itu menjadi pusat perekonomian dan kepadatan penduduk yang tinggi. Masih membahas terkait Jakarta Pusat tadi, nah di sini di gambar 5.2 merupakan peta penutupan lahan DKI Jakarta, di mana Jakarta Pusat dan Jakarta Utara ini sebagian besarnya merupakan bangunan yang diberi warna merah pada peta tersebut. Nah, banyaknya bangunan menandakan bahwa daerah ini tuh merupakan pusat pemukiman penduduk dan pusat perekonomian, sehingga pada peta rute MRT Jakarta dapat dilihat bahwa stasiun yang berada pada daerah tersebut merupakan simpul yang berderajat tinggi. Oke, demikian penjelasan terkait penerapan graf pada MRT Jakarta. Berikut adalah kesimpulannya, yaitu teori graf memiliki banyak manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan sehari-hari yang kita temukan ini juga dapat diselesaikan dengan teori graf. Pada kota-kota besar yang padat penduduk, teori graf dapat ditetapkan untuk memecahkan masalah transportasi, terutama untuk transportasi massal berbasis rel. Salah satunya itu pengaplikasian dengan penerapan teori graf dalam rute MRT Jakarta. Peta rute MRT Jakarta yang terdiri dari 9 koridor memanfaatkan algoritma pewarnaan graf. Menggunakan simpul berderajat tinggi sesuai teori graf juga menjadi acuan dalam menentukan perpotongan koridor untuk dijadikan penghubung. Dalam hal ini, stasiun yang terletak di Jakarta Pusat dan juga Jakarta Utara. Baiklah, demikian dapat saya sampaikan terkait resum dari makalah penerapan teori graf dalam pengembangan rute MRT Jakarta. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.